bihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'i masyaikhina wa muallimina wa ila hadrati musannifil kitab Nasaihil Ibad Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi nafa'ana Allahu lana wa bi ulum fid dharain syai'ulillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du wal maqalatul isruna utawi maqalah kang kaping 20. An Hatimil Asami rahimahullahu. Keterangan saking Imam Hatim Al-Asam. Ana hustune Imam Hatim iku kala ngendika sapa Imam Hatim al-ajalatu utawi kesusu ai al-isra'u tegese rikatan fil umuri ing dalem pira-pira perkara iku minasyaitoni saking setan illa fi khamsi mawadi'a angin ing dalem 5 pira-pira panggonan. Fa innaha maqastune ajalah kesusu ail ajalata tegese aki-aki fiha ing dalem 5 perkara iku min sunani Rasulillah setengah saking sifat lampai Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nopo 5 perkawis sing termasuk sunai Kanjeng Nabi? Nomor setunggal it'amud dha'ifi aweh panganan dateng tamu bima kelawan barang la yukallafu la yutakallafu kang ora dipeksokake apa ma indal maudhi fi ing dalem ngersane wong kang ditamoni idza nazala nalikane manggon sapa tamu aidhaifu tegese tamu fin manzilihi ing dalem omahe wong kang ditamoni. Jadi Imam Hatim Al-Asam berkata bahwa ketergesa-gesaan itu datangnya dari setan. Kecuali dalam 5 hal. Yang 5 hal ini tidak. Yang 5 hal ini justru sunnah perilaku Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang pertama, kalau ada tamu kita bersegera untuk memberi jamuan kepada tamu itu sebatas tidak memberatkan sohibul bed, tidak memberatkan orang yang ditamui. Niku terus wong Jawa. Wong Jawa niku lek ketamuan niku nomor setunggal kedah gopoh, nomor kali suguh. Nah, kono wong didayoi gak gopoh gak suguh niki kados iki kirang pas mungguh lingkungan kula mbek sampean kabeh. Mulai enten tamu niku kadang ya gopoh ya suguh. Dasare nggih menika hadis. Ngoten, nggih. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kanjeng Nabi dawuh man sing sapa wonge apa amam paring
panganan sapa wong akhahu ing dulure wong al muslima kang Islam, syahwatahu ing kepinginane dulure, haramahu moko ngaromake ing man sapa Allah taala alan nari ing atase neraka. Wah, ini kan luar biasa. Di Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan statementnya, sabdanya, barang siapa memberi makan kepada saudaranya yang muslim makanan kesukaannya sehingga keinginan untuk memakannya terpenuhi, maka Allah mengharamkan dia masuk neraka. Di hadis riwayat Imam Baihaqi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mulai kula panjenengan sedaya menawi kagungan rezeki, terus ketamuan, tepang kali tamune, semerap kesenengane, kok kita mampu memberi sesuatu yang disenangi oleh tamu itu jaminannya terus Kanjeng Nabi, sohibil bed, orang yang ditamui ini bebas dari neraka. Haram orang itu masuk neraka. Kalau panjenengan sedaya ada budaya, panjenengan kadang nyiapi tamu. Contoh nih, kados mantun prihatin. Usai hari raya, usai Idul Fitri, kita ini ya memang menyiapkan rumah kita untuk ditamui orang. Mulai disiapkan makanan, minuman, tedanan, snack yang kadang memang senang disiapkan itu dan berbeda dengan yang lain. Digolekno panganan sing disenengi arek-arek, sampai kadang disangok-sangokno, seneng. Ya, tapi ojo balak-balik medaya rono terus. Asyaallah. Wa an Amri bin Abdillah ibni Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man sing sapa wonge apa ama paring mangan sapa wong akhahu ing duluri minal khubzi saking roti hatta yusbihahu hingga ewawarek sapa wong ing tamu ing wong iku wasaqahu lan awih inuman sapa wong minal mai saking banyu hatta yurwiyahu hingga nyegeraken sapa wong ing tamune wau bauda moko adoh sapa wong minan nari saking neraka jangka adoh sab'a hanadika ing pitu jugangan leng-leng kullu khandakin utai saben-saben jugangan iku masiratu sab'i mi'ati amin lakon 700 tahun. Wah, ini kan luar biasa. Ini dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As, Kanjeng Rasul bersabda, barang siapa memberi makan berupa roti, ya kala itu roti itu makanan sehari-hari yang mengenyangkan. Kalau kita ya nasi, nah gitu lah. Ya otomatis dengan lauk pauknya segodok ya siji ya. Kepada saudaranya yang bisa mengenyangkan perutnya, kemudian memberikan minum sehingga hilang dahaganya. Wah, Masya Allah, orang yang memberi ini dijauhkan dari neraka sejauh 7 parit neraka. Nah, setiap parit neraka itu lebarnya sejauh perjalanan 700 tahun. Masya Allah. Begitu riwayat hadis Imam Nasai, Imam Tobroni, Imam Hakim, Imam Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Maka budaya menjamu tamu dengan segala aktivitasnya ini budaya Islami. Maka ikhtiar mulia itu pantas kalau orang sedang akan membangun rumah, ada pikiran memulai menggambar, itu disampaikan, tolong nanti jangan lupa ruang tamunya. Jadi ruang tamu
Syukur-syukur kalau rumahnya besar, berpikir teman-temannya jauh, tamu-tamunya juga orang jauh, kalau bisa juga disiapkan kamar tamu. Kalau enggak ya minimal ruang tamu. Wong Jawa ngarani Bali. Napa? Bali. Ya. Bali itu balai. Iya. Di ruang tamu. Wah, ruang terhormat. Orang-orang tertentu di situ kadang disiapkan mebeler yang berharga. Kursi, meja, tidak? Karpet, permadani. Bahkan ruang tamunya dihias. Tidak? Bahkan diberi apa? Pewangi, pengharum. Kalau bila perlu udaranya kalau panas juga disiapkan AC supaya tamunya tidak gerah, supaya tamunya tidak kepanasan, kerasan. Walaupun hanya bertamu mungkin 10 menit, 30 menit, tapi menikmati. Kenapa orang mau menyiapkan fasilitas seperti itu untuk tamu? Tiada lain, ingin dibebaskan dari neraka. Nah ini, kalau kita tergesa dalam hal masalah ini, wah cukup baik, cukup bagus. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, watajhizul mayyiti, lan mula soro mayit bil husli kelawan ngedusi, wa takfini lan ngulesi, wa sholati lan nyolati alaihi ngatasi mayit, wa dafni lan mendem mayit. Idza mata tatkalane wis mati sapa mayit, yakinan hale yakin. Jadi boleh melakukan tindakan mempercepat perbuatan apa? Yakni mengurus mayat, mulai memandikan, mengkafani, menyolati, dan juga menguburkannya jika mayat itu telah benar-benar mati. Mboten napa-napa, langkung sae, langkung prayogi. Ngoten, nggih. Dan ini tugas fardu kifayah yang dibebankan kepada umat Islam. Kadang diwakili oleh beberapa orang yang terbiasa. Kadang di satu desa kampung diwakili Pak Mudin, kadang diwakili oleh orang-orang yang mendapat amanat. Ya itu baik, bagus. Ya, daripada mayitnya dibiarkan tanpa ada orang yang ngeramut, ya maka kita belajar untuk memandikan, mengkafani, mensolati mayit itu fardu kifayah juga. Ya iso sholat fardu, ya iso sholat napa? Mayit. Ya gitu. Dan harus yakin kalau mayitnya sudah meninggal dunia. Perkecualian kalau memang ada orang-orang terhormat yang harus ditunggu, boleh jadi. Tapi tetap dimandikan itu segera, disolati segera, dikafani segera. Persoalan kemudian mau mengkuburkannya, mau memakamkannya, menunggu waktu, menunggu hal yang tepat, ya biasanya disesuaikan. Ada riwayat annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma yujaza, setuhune kawitane barang kang den wales sapa al mukminu wong mukmin ba'da mautihi, sawise matine wong, ayu fara, iku ayu fara yen to di ngapura sapa lijami iman sekabehane wong tabi akang anut sapa man janazatahu ing jenazahe mukmin. Dalam riwayat yang lain Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata dikalane mati sapa ar-rajulu wong lanang min ahlil jannati saking ahli swarga, istahya moko izin sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla ayu adziba ing yen to nyiksa sapa Allah man ing wong hamalahu kang mikul sapa wong, waman lan wong tabiahu kang ngiringi sapa wong ing rajul, waman lan wong sholat kang nyolati sapa wong alaihi ngatasi rajul. Jadi begitu. Iya, ini hadis
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguhnya balasan yang pertama kali diberikan pada seorang mukmin sudah matinya adalah diampuninya dosa orang-orang yang mengantarkan jenazah ke kubur. Lan apa sampean kok melok ngeterno mayit tutup kuburan? Nggih, kepingin oleh pangapurane Gusti Allah. Lah, kalau yang mati itu calon penghuni surga, berarti mati ini husnul khotimah. Maka Allah merasa malu untuk menyiksa orang-orang yang mengurus jenazahnya, yang mengantarkannya, yang mensolatkannya. Begitu hadis riwayat Imam Dailami. Jadi koyok kula panjenengan saya kok enten wekdal panjang melok mengkafani, melok mensolati sampai ngantar ke kubur. Itu Allah malu sama kita kalau kita nggak dimasukkan surga. Jadi berebut surga itu salah satunya gelem ngrumat ngeramut mayit. Masya Allah. Terus niki ditingali kondisi mayit. Kalau memang mayit harus disegerakan, monggo. Apalagi kalau tidak ada yang ditunggu, dan apalagi yang sekarang ini orang-orang yang kena virus itu menurut aturan kesehatan, lah itu kan tidak boleh lebih dari 8 jam lah, ya segera. Tetapi kalau mereka mayitnya memang orang-orang yang diduga kena virus, diduga ada kekhawatiran menular pada yang hidup, sing ngrumat ngeramut harus orang yang sudah ditugasi atau orang-orang yang sudah dibekali. Kalau sekarang namanya dibekali napa? Pakaian APD, alat pelindung diri. Nanti mboten cok wong, mboten. Jadi kita tidak ikut bukan berarti menjauh atau meremehkan atau tidak mau ngrumat ngeramut itu, tetapi tahu prosedur, karena menjaga keselamatan itu jauh lebih penting. Dan toh kalau kita tidak ikut ngrumat ngeramut mayit yang kena atau diduga kena virus, umpamanya sekarang yang lagi tren virus corona atau COVID-19, dan dinyatakan positif, lah ya jangan ikut tergesa ngerumat ngeramut kalau kita tidak punya kemampuan atau tidak ditugasi, apalagi tidak menggunakan APD, alat pelindung diri. Inilah pentingnya kita mengaji pula. Ya apa dulure gak direken, duduk gak direken ya. Iki ana aturan. Toh nanti kalau sudah dimakamkan, kita juga bisa mensolati di atas kuburannya. Toh kita juga bisa berdoa walaupun tidak harus berdekatan langsung. Loh, inilah tuntunan agama, tuntunan syariat. Jadi tidak memaksakan, kita serahkan pada ahlinya. Ya begitu. Nah, jadi mensegerakan ngerumat ngeramut pemulasaraan mayit itu boleh, dan itu tidak tergolong perilaku setan. Yang ketiga, ini yang ketiga, watazwijul binti, lan ngawinaken anak wadon ida balaghut, tatkalane wis balik sapa anak wadon. Jadi seorang ayah yang punya anak perempuan, manakala anaknya itu sudah pantas menikah, mensegerakan anak perempuan untuk menikah itu baik, itu bagus. An Aisyah, ada keterangan saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sak temene Kanjeng Rasul dawuh, man sing sapa wonge tazawaja, ya, ngawinaken sapa wong bintan ing anak wadone, tazawajahu, maka
ngului tazawwajahu, maka ngului iku memasangkan mahkota ing wong iku sapa Allahu Gusti Allah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat dirupakno mahkota tajal muluki ing mahkotai para raja. Masya Allah. Kenapa kamu anak baru umur 20 sudah kau nikahkan? Ya, satu sudah layak, sudah pantas, dan sudah temu jodohnya. Ada yang mahal, ada. Saya ingin mendapatkan mahkota dari Allah kelak di akhirat. Itu ya anak wedok itu sing gagah, sing seneng. Orang koyo zaman jahiliyah biyen itu ya anak wedok itu kehinaan, bahkan mereka bunuh hidup-hidup. Kalau kita tidak, justru punya anak perempuan bagi yang punya anak perempuan loh, mensegerakan menikahkannya. Ya kalau bisa itu wong tua sing madosaken, sing mernakno, sing jodohno, tetap dikenalkan, diceritakan, diberitahukan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Lah itu akan membawa kemaslahatan si anak perempuan itu, laki-lakinya dan keluarganya. Berbeda dengan tidak kenal sama sekali. Kenapa diusahakan orang yang kenal atau dikenalkan? Ya karena nanti laki-lakinya itu kan seseorang yang mau dia satukan di rumah tangga itu. Wong jange sing ngladeni, sing ngrumat ngramut, ya sing kenal. Walaupun tidak terlalu akrab, tapi tahu. Syukur-syukur memang mereka orang-orang terhormat, orang-orang hebat, orang-orang yang baik. Ibunya ketika menjadi anak dari seorang laki-laki itu akan melahirkan anak yang solihah. Masya Allah. Nah ini jamaah rahimakumullah, ketergesaan yang nomor 3, boleh seperti itu, boleh. Kemudian yang selanjutnya mensegerakan yang nomor 4, waqadha uddaini, lan nyauri utang idza wajaba rikalani wajib apa nyaur utang. Kaan jaa kaya yen to tutuk apa ajaluhu, tempone nyaur utang. Loh. Jadi mensegerakan hutang itu baik, bahkan wajib, apalagi kalau sudah jatuh tempo. Kok iso nyaur utang durung wayahe jatuh tempo pun lunas. Lah ngono wayahe. Kadang tiyang niku sampai ditagih-tagih, sampai diubres-ubres gitu. Tapi lek iso ya aja sampai duwe utang. Walaupun utang itu boleh, sebisa mungkin kita hindari berhutang. Karena orang punya hutang itu bebannya dunia akhirat. Sampai Kanjeng Nabi nate mboten ciyos mensolati tiyang, nyolati wong gara-gara mayite niku nggak ada utang kan sing tanggung. Baru enten Sayyidina Ali ngacung kula Kanjeng Nabi sing nanggung utangi. Baru Kanjeng Nabi purun nyolati. Betapa beratnya punya hutang. Maka sebisa mungkin mengikhtiari diri jok sampai duwe utang. Dadi lek mati mboten beban baik kepada diri Allah pada anak putu. Nah. Yang kelima nggih. Wattaubatu lan tobat minadzambi saking dosa ida farata tatkalane dingin apa dosa biwasni kotala ai taqaddama, tegese wis dingin apa dosa. Jadi bersegera tobat setelah melakukan dosa. Lah ini baik. Ada hadis an Ibni Umar radhiyallahu anhuma angkunna setuhune kelakuan iku kunna ana kita iku lana uddu yakti mi lan kita li Rasulillah marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil majlis ing dalem majlis wa yaqulu lan hale maca sapa Kanjeng Nabi maca doa Rabbi firli wa tub alayya
innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berapa? Mi'ata marrotin, 100 ambalan. Ini Kanjeng Nabi dalam satu majelis beliau memimpin doa, memberikan contoh doa istighfar dengan kalimat Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhanku, ampunilah daku dan terimalah tobatku, sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha penerima tobat dan maha pengampun. Ping pinten Kanjeng Nabi? Ping 100. Lho niki lak kula pengen penting to. Ping 100. Dene gak iso ping 100 ben mari salat minimal ping 3, ping 3. Lho. Jadi 5 hal perkara yang boleh dilakukan dengan segera, ya tak? Dan itu bukan perilaku setan, ya tak? Itu pertama apa wau? Yang pertama adalah menjamu tamu, gitu, memberikan makanan minuman kepada tamu. Ngoten nggih, bagi orang yang berkemampuan. Yang kedua apa? Pemulasaraan, ngrumat ngeramut mayit, nang ditusi, nang diulesi, nang disolati, nang dimakamake. Ingkang nomor 3 napa? Menikahkan anak perempuan manakala sudah waktunya, sudah pantas untuk menikahkan. Yang keempat napa? Membayar hutang. Masih gak usah ngenteni jatuh tempo, apalagi kalau sudah jatuh tempo. Dan yang terakhir, yang kelima, kita diperintahkan mensegerakan bertaubat manakala telah melakukan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di Ramadan hari kedua ini mengampuni dosa-dosa kita. Kita sebagai orang yang ahli ibadah dijadikan mati husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa ilman mubaraka wa imanan daima wa yakinan shadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy